warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin, Kak, bagaimana cara membuat judul skripsi, dan Kak minta sarannya dong buat judul tentang broken home. Jadi kalau misalnya mau buat judul tentang broken home itu, apakah yang diteliti itu memang ada subjeknya? Terus itu kalau misalnya untuk yang broken home itu, apakah si subjek ini mau jadi mau membantu kita dalam penelitian ini? Jadi untuk membuat penelitian ataupun membuat judul skripsi itu, kalau misalnya memang subjek kita tidak ada atau tidak berkenan untuk jadi subjek penelitian, lebih bagus kita cari judul yang lain. Tapi kalau misalnya memang mau seperti itu, ya boleh aja. Kalau misalnya memang masalahnya broken home misalnya, kan itu berarti Y. Terus kita bisa buat judulnya bagaimana pengaruh motivasi belajar siswa broken home misalnya, atau kemandirian belajar siswa yang tinggal dengan orang tua dan yang tinggal dengan wali misalnya. Itu kan di situ ada masalah, di situ pasti ada yang perbedaan motivasi belajar siswa yang seperti itu, yang tinggal dengan orang tua atau yang tinggal dengan wali. Wali itu bisa jadi nenek, kakek, abang, dan lain sebagainya. Selanjutnya aku mau bacain judul-judul yang di sini. Judul yang di sini adalah judul surat keputusan. Ini adalah judul-judul yang kami buat untuk mengajukan judul kepada dosen pembimbing gitu. Terus setelah kita dibuat judul seperti ini, kami akan menemui dosen pembimbing kami yang di sebelah sini, dosen pembimbing. Terus ketika kita menemui dosen pembimbing kita itu akan diskusi judul kita. Apakah mau dilanjutkan judul yang ini atau mau buat judul yang baru. Jadi kebanyakan, dan yang aku rasakan sendiri adalah judulnya yang aku buat di sini itu tidak sesuai dengan judul skripsi tesis aku gitu. Jadi nggak masalah lah aku buat ini untuk referensi teman-teman semua yang mau buat judul skripsi. Selanjutnya kita bacain itu namanya Kak Nurul Fajri. Hai Kak Nurul, judulnya ini lumayan panjang. Kontribusi tata tertib sekolah terhadap penyesuaian diri siswa dilihat dari latar belakang pendidikan serta implikasinya dalam bimbingan konseling. Jadi masalahnya adalah berkontribusi nggak tata tertib sekolah itu terhadap penyesuaian diri siswa. Jadi penyesuaian diri siswa masalahnya ya. Terus tata tertib sekolah berkontribusi nggak terhadap penyesuaian diri siswa, dan dilihat dari latar belakang pendidikan gitu ya. Mungkin dilihat dari latar belakang pendidikan orang tua mungkin ini. Soalnya ini cuma latar belakang pendidikan aja, jadi kurang klik gitu. Selanjutnya judul si Rami Ajhari. Hai Ami. Judulnya adalah hubungan komunikasi emosional dan body image dengan self confidence siswa obesitas. Jadi masalahnya di sini adalah, adakah hubungan komunikasi emosional dengan body image terhadap self confidence siswa yang memiliki berat badan berlebih ataupun obesitas? Ini menurut aku judulnya itu agak-agak sulit, karena sulitnya itu di mana? Kebanyakan kita membuat judul itu sulitnya di subjek penelitian. Apakah subjek penelitian kita itu mau benar-benar menjadi menjadi subjek kita, membantu dalam penelitian kita? Kadang mereka itu tidak mau, karena kan ini udah masuk ke siswa obesitas. Mungkin dia merasa rendah diri atau tidak senang dengan penelitian ini, misalnya ada seperti itu. Jadi kita lihat juga masalah atau keresahan yang kita teliti itu apakah linear dengan subjek penelitian kita. Selanjutnya judul dari
Bang Rizky Novirson. Hai Bang Rizky. Judulnya adalah perbedaan minat dan keterampilan belajar siswa yang berprestasi tinggi dan rendah. Jadi di sini melihat perbedaan minat dan keterampilan belajar siswa yang berprestasi tinggi dan berprestasi rendah. Ini lumayan cukup tidak sulit gitu ya. Jadi bisa dibuat juga jadi artikel konseptual kah atau buat jurnal kah, bisa. Selanjutnya judul dari Kak Uya Septia. Hai Kak Uya. Judulnya adalah efektivitas layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi traumatik pada siswa. Masalahnya adalah traumatik pada siswa. Jadi efektif nggak layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi traumatik pada siswa? Tapi di judul Kak Uya ini layanan bimbingan dan konseling itu luas, itu cukup banyak, ya kan? Ada 9 atau berapa sekarang, ada 11 atau 12 layanan. Jadi kita itu harus memilih salah satu layanan. Bagaimana yang sesuai, yang cocok dalam mengatasi traumatik pada siswa. Layanan apa yang kita berikan. Dan dalam layanan itu juga kita bisa menambahkan teknik ataupun metode yang tepat dalam mengatasi traumatik. Karena traumatik itu tidak gampang untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah dari traumatik ini, gitu ya. Judulnya udah berapa? 4 ya. Sekarang yang terakhir judul dari Ahsanul Hafiz. Hai Hafiz, komandan ini. Dan judulnya adalah efektivitas layanan informasi menggunakan pendekatan saintik dalam mengurangi tindakan asusila. Jadi masalahnya adalah bagaimana caranya mengurangi tindakan asusila. Kalau menurut aku tindakan asusila itu yang berupa apa? Karena banyak. Itu sudah cukup luas kalau tindakan asusila itu. Jadi kita bisa spesifikasikan tindakan asusila yang seperti apa. Jadi kita meneliti yang itu aja gitu ya. Ya dan gitu. Terus dalam meneliti tindakan asusila ini yang kita spesifikkan tadi, kita lihat bagaimana caranya dengan menggunakan layanan informasi menggunakan pendekatan saintifik gitu. Jadi dengan cara layanan informasi menggunakan pendekatan saintifik untuk mengurangi tindakan asusila itu tadi. Tapi kalau misalnya memang mau dibuat itu aja pun nggak masalah sih. Tapi itu mungkin terlalu lebar masalahnya dan nanti bisa dibuat di batasan masalah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya aku ada salah, mohon maaf. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.